Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kita bertemu pada mata kuliah praktikum Sistem Informasi Geografis untuk pertemuan ke-12. Untuk hari ini kita akan membahas terkait topologi dalam kartografi itu seperti apa. Dan silahkan nanti kalian jangan lupa untuk mencatat step by step apa yang dijelaskan oleh Pak Andri terkait materi topologi ini. Nah, kemudian sambil menunggu Pak Andri masuk ya, barusan terkendala teknis katanya masih loading. Saya ada sedikit pengumuman untuk tingkat 3 terkait PKL 3 ya, kalian ke Dieng pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei di akhir bulan ini. Jadi mudah-mudahan kalian semua sudah mendapatkan informasi secara singkat dari panitia kelas ya, atau dari panitia angkatan terkait teknis dan lain-lain. Kemudian terkait pembayaran, mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki berlimpah dan bisa masuk ke bendahara kelas masing-masing sebelum nanti masuk ke bendahara angkatan. Itu 50% minimal masuk tanggal 10 Mei ya, teman-teman. Dan kemudian nanti pelunasan itu bisa dilaksanakan maksimal tanggal 20 Mei. Jadi ada jarak dari tanggal 10 Mei ke tanggal 20 Mei terkait pembayaran. Jadi 20 Mei itu untuk pembayaran pelunasan dan 10 Mei itu untuk DP lah ya, 50%. Kenapa seperti itu? Karena biasanya terkait transportasi, kemudian penginapan di sana dan akomodasi lain, itu mereka meminta bayaran di awal sebagai bentuk bookingan lah istilahnya, agar kita disiapkan tempatnya lebih awal oleh mereka, takutnya nanti ada yang ngebooking lagi dari tempat yang lain. Oke, itu terkait uang. Kemudian terkait teknis, nanti setelah beres dari Dieng, teman-teman harus membuat laporan atau output dari PKL itu sendiri. Apa saja dan seperti apa nanti akan dijelaskan di pembekalan PKL secara khusus. Hanya saja nanti kalian hanya punya waktu kurang lebih 2 minggu untuk menyusun output PKL tersebut. Kenapa seperti itu? Karena nanti di pertengahan bulan Juni menjelang akhir lah, mungkin di minggu ketiga atau di minggu keempat bulan Juni, itu akan dilaksanakan expose. Expose tersebut itu semacam pemaparan hasil dari PKL, baik itu dari tingkat 1, tingkat 2, ataupun kalian di tingkat 3. Jadi nanti setiap angkatan akan mempresentasikan hasil PKL-nya di depan seluruh mahasiswa. Satu geografi berarti ya, 3 angkatan. Kemudian di hadapan dosen juga. Jadi nanti ada orang yang present lah di depan perwakilan kelompok kecil gitu ya untuk mempresentasikan hasilnya. Seperti itu ya. Jadi hasil outputnya detailnya seperti apa nanti akan ada pengarahan khusus. Tapi timelinenya seperti itu. Jadi kalian beres tanggal 30 itu, kalian punya waktu kurang lebih selama 2 minggu untuk menyusun output dari PKL tersebut. Dan terkait teknis di lapangan, akan sedikit berbeda dari teknis kakak tingkat kalian mungkin di tahun yang kemarin. Karena kita sedang mencoba meramu sepertinya ya. Gimana sih PKL yang lebih efektif terkait
pengetahuan tambahan kalian di lapangan. Masalahnya kalau PKL sebelumnya itu kebanyakannya dalam tanda kutip itu lebih ke karya wisata ya jatuhnya. Jadi kajiannya tidak terlalu mendalam. Nah, untuk yang tingkat 3 kalian sekarang itu akan dirumuskan gimana caranya biar kajian kalian mendalam dan kesan karya wisatanya bisa lebih diminimkan. Jadi kadang-kadang nanti kalau temanya A, itu dia akan fokus di tempat A terus gitu. Tidak akan keliling ke semua tempat yang ada di sana. Begitupun yang tempat B, misalnya yang kebencanaan misalnya ya. Kalian akan fokus di satu objek yang memang berpotensi bencana dan kalian akan kajian di situ seharian gitu. Kalau kalian ingin wisata ke tempat yang lain yang ada di sana, itu bisa saja, asal saja kajian kalian sudah beres di sana. Jadi nanti kalau ada waktu luang, setelah kajian kalian beres terkait tema kalian masing-masing, itu baru boleh ke tempat-tempat yang lain untuk berwisata misalnya, atau melengkapi perjalanan kalian. Jadi tidak akan semua objek kalian akan masuki kalau teknis untuk tahun ini, tidak seperti yang tahun kemarin mah semua objek dimasuki. Begitu ya. Tahun sekarang mah kalian akan fokus di objek kajian masing-masing sesuai dengan temanya. Terkait tempatnya nanti silakan diskusikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Seperti itu ya. Nanti pembagian dosen pembimbingnya sudah saya siapkan. Dan kalian nanti akan ada war. War itu di sini war terkait pemilihan tema kelompoknya. Semacam KKN ya. Kalian sudah KKN kan? Jadi nanti kalian akan adu cepat lah mungkin bahasanya ya. Atau mungkin kalian akan mendiskusikan dulu dengan teman-teman seangkatan kira-kira saya tuh pengennya di bidang apa nih mengkajinya. Misalnya nih ada si Hamsul, dia tuh tertarik tentang geopark. Nah, mungkin dia nanti akan memilih masuk di kelompok geopark gitu. Kemudian ada misalnya Rahayu, Rahayu mah pengen ke demografi misalnya atau kependudukan. Nah, nanti di sananya dia akan memilih kelompok demografi. Dan itu pun kalau kuotanya masih kosong. Makanya tadi saya sebut itu war terkait pemilihan kelompok. Kenapa dibikin seperti itu? Karena saya ingin kalian itu melakukan kajian sesuai dengan peminatan yang nantinya akan kalian gunakan dalam riset skripsi kalian. Pengennya seperti itu. Jadi biar linier lah apa yang kalian sekarang lakukan di PKL 3 itu menjadi salah satu modal penyusunan skripsi kalian nanti. Istilahnya seperti itu. Kalau saya tertarik tentang kebencanaan nih. Nah, saya nanti akan masuk di kelompok kebencanaan ketika PKL. Jadi ketika nanti menyusun skripsi tentang kebencanaan ada modal di lapangannya seperti apa, kemudian menyusun instrumennya bagaimana, dan lain-lain. Jadi nanti akan dibikin seperti itu. Pembagian kelompoknya akan sangat bebas, tergantung kalian kesepakatannya seperti apa atau hasil dari war itu seperti apa gitu. Jadi mirip-mirip KKN lah ya. Itu sedang saya susun secara detail nanti dengan Pak Erwin dan rekan-rekan dosen yang lain terkait teknisnya seperti apa agar kalian bisa masuk kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing. Ya tidak akan semuanya terakomodir ya. Pastinya ada orang-orang yang memang nggak kebagian dan mau tidak mau masuk di kelompok yang lain tidak sesuai minatnya. Nah itu mah nggak apa-apa lah. Itu resiko. Yang jelas saya ingin semua kelompok itu rata secara jumlah dan proporsi. Gitu. Oke, itu pengumuman tentang PKL. Jika ada yang ditanyakan nanti boleh kita diskusikan di WA Group. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah di sini Pak Andri juga sudah masuk. Sepertinya ya Pak Andri ya. Hadir, Pak. Oke, Pak Andri. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas terkait topologi. Betul ya Pak Andri ya? Betul, betul. Oke, makanya silakan nanti kalian disiapkan catatannya atau mau sambil membuka artisnya juga boleh. Nanti silakan Pak Andri untuk dimulai begitu terkait kajian kita di siang hari ini. Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih Pak Setio atas sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali di mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Geografis ya. Di pertemuan ke-12
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada siang hari ini sampai sore hari nanti kita akan membahas tentang topologi. Mungkin di antara kalian pernah mendengar kata topologi di mata kuliah fisik sebelumnya ya. Nah, sekarang kita refresh lagi tentang apa sih topologi dalam sistem informasi geografis. Mungkin untuk istilah topologi itu sendiri sebenarnya tidak terbatas dalam SIG aja ya, dalam dunia komputer terutama. Kalau kalian sering berkecimpung dengan dunia komputer atau software atau hardware-nya, mungkin prosesor, RAM, dan sebagainya, atau rendering dan sebagainya, akan sering mendengar istilah topologi. Nah, dalam hard disk itu sendiri ada juga topologi yang kalau Esri mendefinisikan topologi itu sendiri adalah topologi dalam hard disk memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan spasial antara fitur kelas di dalam sebuah dataset. Topologi memungkinkan kita untuk menentukan hubungan apa yang ingin kita gunakan gitu dalam sebuah dataset. Misalkan contohnya tentu saja kan dalam kenyataan sebuah batas wilayah itu tidak akan tumpang tindih dengan batas wilayah lainnya kan ya. Kemudian sebuah batas wilayah juga tidak akan memiliki gap atau area yang kosong di antaranya gitu. Nah, untuk menguatkan model kita atau representasi dunia nyata ke dalam data geospasial yang memiliki aturan tersebut, kita ArcGIS memungkinkan kita juga untuk mengecek atau misalkan memodelkan hubungan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu misalkan contohnya hubungan bahwa batas wilayah tidak boleh overlay satu sama yang lainnya, ataupun batas wilayah tidak boleh ada area yang kosong. Nah, bagaimana apabila, nah, kemudian topologi itu sendiri di dalam ArcGIS ini sering digunakan untuk mengecek hubungan tersebut gitu. Apakah data-data yang sudah kita digitasi tersebut memenuhi aturan di kehidupan nyata itu ya. Aturan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak boleh ada overlap, batas wilayah tidak boleh ada area yang kosong gitu. Nah, baik, kita langsung saja ya. Kemudian di dalam ARDI sendiri ada berbagai macam ya, ada berbagai macam aturan-aturan topologi yang eh, bisa kita aplikasikan. Salah satu contohnya apabila data kita adalah poligon, kita bisa mengatur bahwa poligon ini tidak boleh ada overlap, kemudian tidak boleh ada gaps, must not have gaps, kemudian apabila ada poligon dan poin, misalkan kita ingin data poin yang kita buat tersebut harus ada di dalam poligon, itu juga bisa kita gunakan gitu ya aturannya, kemudian dan sebagainya ada banyak ya kalau saya zoom out ini. Ada banyak aturan-aturan topologi yang ada di dalam ArcGIS. Seperti itu. Baik itu untuk data poligon ataupun data point ataupun polyline. Oke, saya share dulu ya. Atau nanti di-upload di ini ya, di Google Classroom mengenai poster yang saya tampilkan sekarang. Baik. Oke, mungkin kita langsung saja ke prakteknya ya.
tentang bagaimana kita mengaplikasikan aturan-aturan topologi di dalam ArcGIS gitu. Kalau misalkan sudah ada yang membuka laptop, silakan dibuka ArcGIS-nya dan kita coba buka data yang di bahan ya, saya pernah kirim, kita pakai data itu lagi. Kita pakai data yang kita kasih contoh yang admin Kota Tasik ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ada filenya, silakan dibuka di ArcGIS-nya. Yang admin Kota Tasik. Baik, oke. Sekarang kita sudah mempunyai data batas administrasi kelurahan di Kota Tasik. Let's say, atau katakanlah data ini adalah hasil digitasi teman-teman ya. Nah, sekarang hasil digitasi ini kita ingin tahu nih, karena ada aturan di dunia nyata bahwa batas di kenyataan gitu ya, di real life, ada aturan bahwa batas wilayah itu tidak boleh ada overlap, sehingga tidak ada sengketa gitu di antara batas kelurahannya. Kemudian ada aturan juga bahwa batas wilayah kelurahan ini tidak boleh ada gaps gitu, tidak boleh ada area yang kosong. Katakanlah ini adalah hasil digitasi kalian. Nah, sekarang kita akan cek aturan tersebut gitu, apakah sudah memenuhi aturan-aturan tersebut atau belum. Nah, disitulah eh, topologi rules bermain gitu. Kita ingin kalau mengecek satu-satu dengan data yang ribuan kan pasti memakan waktu yang banyak ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah eh, poligon-poligon yang sudah dibuat ini sudah memenuhi aturan tersebut atau belum. Nah, dalam membuat topologi rules, hal yang pertama yang harus kita buat adalah kita harus buat database-nya terlebih dahulu gitu. Seperti biasa ya sudah tahu, kita klik folder. Nah, kita klik folder tempat penyimpanan, tempat di mana kita akan menyimpan geodatabase. Misalkan saya sudah buat folder topologi ya di sini, dan saya ingin menambahkan database tentang untuk mengecek topologi gitu. Kita tambahkan, diklik kanan di folder topologinya, itu folder yang sudah kita buat, lalu pilih new, dan pilih file geodatabase. Nah, kemudian kalau si geodatabase-nya sudah dibuat, dari file geodatabase tersebut kita ingin buat satu fitur kelas ya. Sudah tahu kan ya cara buat fitur kelas? Kita klik si geodatabase-nya, klik kanan, lalu kita pilih new, dan pilih feature dataset. Lalu seperti biasa beri nama, misalkan topologi fragmentasi. Koordinat horizontal kita pilih WGS saja ya, longitude latitude. Vertikalnya kita abaikan, toleransinya kita abaikan. Nah, nah, di dalam geodatabase yang sudah kita buat sebelumnya, tadi
kita sudah buat satu fitur class ya. Nah, di fitur class ini kita ingin masukkan data hasil digitasi kita tadi ya. Kita anggap admin Kota Tasik ini hasil digitasi kita gitu. Kita masukkan data yang hasil digitasi kita ke dalam ini ya, fitur dataset, fitur kelas tadi. Caranya, fitur kelasnya kita klik kanan, lalu pilih import dan pilih feature class. Itu ya. Fitur yang tadi sudah kita buat, fitur kelas yang tadi kita sudah buat, diklik kanan, pilih import dan pilih feature class. Dan pilih yang single aja karena cuma ada satu data yang ingin kita masukkan ke dalam fitur class yang sudah kita buat ini. Lalu klik kiri. Opsi not responding. Ternyata not responding, sorry. Kita ulangi ya. Oke, kita ulangi ya. Tadi kita sudah buat fitur class. Nah, sekarang kita ingin masukkan data yang sudah kita buat tadi. Dalam fitur kelas yang ingin kita cek topologinya. Caranya di fitur kelasnya kita klik kanan, lalu pilih import. Pilih yang fitur kelas single. Oke, sekarang udah oke sepertinya. Nah, di input features-nya kita pilih data yang ingin kita cek topologinya. Kita pilih admin Kota Tasik dari table of content karena sudah dibuka sebelumnya. Kemudian output fitur kelasnya kita kasih nama
Misalkan sama aja ya, topologi mintasik. Tadi beri nama fitur kelasnya admin kota Tasik, klik OK. Tunggu sampai datanya sukses terimport, termasukkan. Oke, kalau sudah ada pemberitahuan fitur kelasnya sudah sukses diimport, nanti selanjutnya kita remove aja si admin kota Tasik yang data sebelumnya ya, data mentahnya. Kita remove. Lalu dari fitur class yang sudah diimport tadi ya, di bawah database, di bawah fitur class topologi, tadi kan kita sudah mengimport data yang ingin kita cek topologi. Nah, di fitur class atau fitur dataset yang sudah kita import tadi, kita klik kanan. Di fitur class tadi, kita klik kanan, lalu kita pilih topologi. Kita zoom to extend ya. Nah, setelah saya ulang ya, setelah kita import data yang ingin kita cek topologinya, lalu di fitur yang ini ya, yang fitur kelas yang sudah kita buat sebelumnya, kita klik kanan, pilih new, dan pilih topologi. Kalau nanti ada Windows baru yang muncul, kita pilih next. Name-nya saya sesuaikan aja sama default. Dan nanti di checklist ya, di checklist fitur kelas yang akan kita gunakan di dalam topologi. Checklist, course better checklist, klik next lagi. Number of rank, kita pilih 5 aja ya. Default aja, next. Nah, di sini new topologi, aturan topologi yang ingin kita masukkan. Tadi kan sebelumnya kita sudah ada aturan bahwa batas wilayah itu tidak boleh overlap satu dengan yang lainnya, nih. Nah, di dalam harddisk ini aturan tersebut namanya must not overlap atau tidak boleh, harus tidak overlap. Kita pilih must not overlap. Kita cek di show errornya biar ditunjukkan errornya. Lalu kita oke. Nah, karena dalam praktek pada kali ini kita akan mencoba untuk dua aturan itu ya, ada must not overlap dan must not have gaps atau harus tidak boleh ada gaps, tidak boleh ada area yang kosong antar poligon. Lalu kita pilih must not have gaps dan klik OK. Nah, setelah dua rule tadi atau dua aturan tadi kita masukkan, kita set, lalu kita klik next. Dan klik finish. Nah, nanti si artisnya dia akan membuat layer baru ya. Namanya atau data baru namanya topologi admin Tasik kota admin Tasik topologi. Nah, kalau data topologi tadi sudah muncul, sudah dibuat, selanjutnya kita ingin melihat apakah data yang sudah kita buat, let's say ya, katakanlah data ini yang sudah kita buat, ini memenuhi dua aturan tersebut, dua aturan bahwa tidak boleh ada gaps dan tidak boleh ada
overlap. Nah, caranya kita cek properties dan pilih di topologi propertiesnya, kita generate summary. Kita munculkan summary-nya atau kesimpulannya. Nah, lalu data yang tadi itu tadi ya, di summary-nya kan kita sudah melihat ada 57 error tadi ya, yang harus kita benahi agar memenuhi aturan-aturan topologi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, si eh, data topologi tadi kita munculkan kita drag ya, digeser biar muncul di eh, Windows-nya. Nah, kemudian untuk memunculkan ini data yang sudah saya edit tadi ya. Datanya beda sama punya kalian, kita ulangi. Oke, nah ini adalah hasil dari topologi dari data yang administrasi tadi ya, yang kita anggap adalah hasil digitasi kita. Nah, setelah kita lihat summary-nya ya, ternyata eh, ada satu error di sini ya. Ada satu error yang must not have gaps. Dari error yang must not have gap, aturan tidak boleh ada gaps atau tidak boleh ada area yang kosong. Nah, sekarang kita ingin lihat error ini ada di mana gitu ya. Nah, topologi propertiesnya kita klik OK, kita close dulu, lalu kita munculkan atau kita geser hasil topologi admin yang sudah kita buat sebelumnya ke layar. Biar muncul.
Oke. Nah, ternyata sekarang kita karena di sini belum ada ini ya, belum ada toolbar topologi, kita munculkan dulu toolbar topologinya dengan klik kanan di area sini ya, di area yang kosong yang di atas di taskbar. Lalu kita pastikan, nah ini nih, topologi ini terchecklist. Kita munculkan toolbar topologi biar muncul ya. Kita checklist biar muncul. Oke. Nah, kalau sudah muncul, nah seperti biasa ya, sebelum untuk mengaktifkan si toolbar topologi ini, kita harus start editing dulu agar semua aturannya aktif gitu. Nah, kemudian agar muncul eh, si letak di mana error topologi tersebut berada, kita munculkan dulu error inspektornya. Error inspector, lalu yang tadi kan kalau must not overlap sudah tidak ada yang overlap, ternyata data yang sudah kita buat ini. Ketika kita pakai must not have gaps, ternyata ada satu error yang ditemukan. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, ternyata must not have gap ini berada di, kalau kita klik must not have error yang yang dibuat tadi, yang satu error tadi, ternyata errornya itu karena eh, poligon terluarnya itu kosong kan ya, sehingga dia dianggap eh, ada ada gaps, ada kosong, padahal seharusnya tidak ya. Sehingga kita abaikan saja ya, kita abaikan dengan mark as exception. Nanti errornya akan hilang. Kenapa kita tandai sebagai pengecualian, mark as exception? Karena yang dianggap error tadi kan sebenarnya bukan error sih tadi itu. Hanya eh, si artis ini menganggap batas terluar dari data yang sudah kita buat ini adalah area yang kosong. Gitu. Jadi kita exception, kita mark as exception. Dan sudah oke ya, ternyata tidak ada error data ini. Nah, lalu bagaimana jika ya kita lalu bagaimana jika misalkan dalam pelaksanaan proses digitasi tadi kita tidak sengaja misalkan ada gaps.
Oke, sekarang kasusnya kita anggap ternyata ada kesalahan dalam proses digitasi. Misalnya kita buat contoh. Di sini ada game. Sini ada lab misalkan ya. Hmm, Oke, ini saya contohkan aja ya. Misalkan ada kesalahan. Kita ulangi proses yang tadi ya. Dengan data yang sudah kita edit sebelumnya. Kita anggap ada kesalahan proses digitasi. Oke, nah dari s- summary yang sudah kita buat dari topologi, hasil topologi yang aturan topologi yang kita terapkan pada data yang baru tadi, ternyata untuk aturan yang must not have gaps ada 3 error dan must not overlap ada 2 error gitu. Jadi totalnya ada 5 error yang masih ditemukan, gitu yang masih ada di dalam data yang sudah kita buat. Lalu kita karena kita ingin editing, hapus data ini, karena datanya sama ya sebenarnya. Kita munculkan lagi topologinya. Nah, error-error yang muncul dari proses eh, topologi tadi ya, itu akan ditandai dengan warna merah gitu. Di sini ada error di sini. Oke, ada error di sini juga, di sini dan di sini. Nah, kalau untuk data yang sedikit kan gampang ya ngeceknya. Ada yang merah, 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 merah. Nah, apabila datanya banyak, kemudian kompleks gitu, kemudian gaps-nya ternyata kecil sekali juga gitu. Tentunya akan sulit dengan eh, dengan kalau menggunakan mata kita sendiri gitu untuk mengetahui lokasi di mana error itu berada. Nah, untuk mengetahui lokasi di mana itu error berada apabila eh, caranya tadi yang pertama dengan visual mata kita sendiri ya, terus yang kedua kita buka error inspector. Nah, di error inspector ini kita pilih aturan mana dulu yang ingin kita benahi, kita perbaiki.
sekarang kita ingin perbaiki yang aturan yang tidak boleh ada overlap dulu ya, must not overlap. Oke, kita pilih yang must not overlap. Nah, lalu kita search di mana kita full extend dulu ya harusnya, apabila data itu banyak. Lalu kita search, klik search di mana agar bisa mengetahui error-error yang aturan topologi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama ada satu buah error di sini ya. Nah, apabila data itu banyak, ataupun misalkan errornya terlalu kecil kan sulit kita ketahui. Nah, caranya kita buka error inspector, kita klik errornya, klik kanan, lalu pilih zoom to. Nah, nanti dia akan menzoom in berdasarkan letak error tersebut. Oke, selanjutnya karena kita ingin memperbaiki aturan yang must not overlap atau tidak boleh ada overlap ya, tidak boleh ada tumpang tindih antara satu poligon dan yang lainnya. Nah, kita perbaiki, kita fix topologi, kita pilih fix topologi error tool. Oke. Kita klik ini ya di sebelah error inspector ini, di sebelah kirinya ada fix topologi error tool. Lalu kita klik. Nah, nantinya selanjutnya kita klik poligon yang ada ini ya, poligon yang ada tumpang tindihnya. Klik kanan di lokasi poligon yang overlapnya, kita klik kanan, lalu pilih merge. Karena kita akan gabungkan poligon yang overlap tadi dengan poligon yang sebenarnya di mana gitu. Lalu kita klik merge. Nah, kita ulangi ya. Kita klik fix topologi error toolnya, kita aktifkan. Klik kanan di poligon yang errornya ya, yang masih tumpang tindihnya, klik kanan. Lalu kita pilih merge. Nah, di sini kalian pilih di mana poligon ini harusnya berada gitu. Kalau di sini kan jelas tadi kan ya ini yang ditambahkan ya, berarti harusnya ada di yang sebelah kanannya atau sebelah atasnya. Kita pilih yang ini ya, yang sebelah atas. Lalu kita klik OK atau klik 2 kali bisa. Nah, sehingga nanti si poligon yang tumpang tindihnya akan ikut ke poligon yang seharusnya. Oke. Itu satu error sudah kita perbaiki, sudah kita hilangkan. Lalu untuk kalau kita mengklik search now error di extend yang segini ya, di Windows yang segini tidak akan muncul. Kita harus zoom full extend dulu biar di zoom secara keseluruhan ya, atau zoom to layer juga bisa gitu. Lalu kita search lagi apakah masih ada error. Ada satu lagi nih, ada satu lagi error yang akan kita perbaiki. Lalu kita klik kanan errornya, pilih zoom to. Nah, dia akan menzoom in ke lokasi error topologi itu berada. Caranya sama seperti tadi ya. Apabila fix topologi error toolnya sudah aktif, kita langsung saja klik kanan di poligon yang tumpang tindihnya atau yang overlapnya. Klik kanan, lalu kita merge lagi ya, kita gabungkan. Selanjutnya kita pilih
di mana eh, poligon yang sebenarnya, yang benarnya yang mana. Oke, kita pilih yang atas lagi ya, seperti karena dia kan harusnya lurus, tadi belok gitu. Lalu kita klik OK. Nah, nanti dia akan hilang gitu si errornya. Oke, kita search lagi apakah masih ada error. Ternyata udah kosong ya, tidak ada error. Nah, selanjutnya untuk row yang must not overlap sudah kita benahi, sudah kita perbaiki. Nah, sekarang row yang kedua, bahwa si poligon tidak boleh ada gaps atau tidak boleh ada area yang kosong. Lalu kita search errornya ada di mana. Nah, ternyata ada 3 ya, ada 3 error aturan must not have gaps gitu. Aturan tidak boleh ada gaps atau area yang kosong. Yang pertama ada di mana? Oh, tadi yang pertama tadi ya. Nah, untuk tadi kan eh, kenapa dia ada error kan dia karena area sebelahnya dari poligon terluar dari area batas admin ini adalah dianggap area yang kosong sehingga dianggap adanya gaps. Kita exception error yang pertama ini ya. Kita exception caranya di lokasi error eh, yang seharusnya tidak ada ya. Kita klik kanan lalu pilih mark as exception biar errornya hilang. Karena seharusnya kan itu bukan error. Selanjutnya kita masuk ke ke error yang kedua gitu. Error yang kedua ini sama seperti tadi kita pilih yang zoom to. Nah, sehingga dia akan zoom ke lokasi error itu berada gitu. Nah, untuk memperbaiki data yang ada gaps ya, data yang ada gaps, kita bisa tadi aktifkan dulu fix topology error tool. Nah, untuk mengaktifkan yang ada gap, kita bisa menggunakan ini ya, ada merge di sini. Nah, namun karena area ini masih kosong gitu, kita harus buat area yang kosong ini menjadi poligon yang baru. Caranya yaitu setelah fix topology error tool-nya aktif, kita sama seperti tadi, klik kanan di lokasi errornya berada. Bisa di zoom in, zoom out gitu ya. Lalu kita buat area yang kosong ini menjadi poligon baru dulu ya. Kita buat this. Kita search lagi ya, hilang ini error toolnya. Jadi 2 lagi, kita zoom. Tuh. Nah, kalau tadi error di sini jadi hilang, di extend lagi ya. Kita extend, lalu di search lagi, biar muncul lagi gitu. Nah, tadi kalau fix topology error toolnya sudah aktif, langsung saja di poligon yang gaps tadi, yang kosong, di sini dianggap kosong kan. Kita klik kanan, lalu kita create feature karena kita ingin buat area ini menjadi area atau menjadi poligon yang baru gitu. Untuk kemudian nantinya poligon yang baru tersebut kita gabungkan ke poligon yang sebenarnya yang seharusnya gitu. Oke, selanjutnya kita klik create feature. Nah, cara yang pertama kita bisa langsung ya, kita bisa langsung menggabungkan poligon tersebut gitu, kita merge langsung gitu ya. Untuk contoh ini kita langsung gabungkan aja ya. Nah, setelah jadi fitur, kita select poligon baru tadi dengan poligon yang ingin kita gabungkan. Dalam hal ini kan kita ingin menggabungkan poligon yang sudah kita buat tadi, yang sebelumnya adalah gaps atau area yang kosong, dengan poligon sebelahnya. Bisa di sini atau di sini misalkan. Karena
tadi kita buat, harusnya ada di sini, kita buat ya. Kita pilih yang sebelah kiri. Caranya ya diklik poligon yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Lalu poligon yang ingin kita gabungkan, kita pencet Shift, tekan Shift, lalu klik lagi poligon yang ingin kita gabung. Selanjutnya pilih editor dan kita merge atau kita gabung. Nah, di sini kalian pilih jangan yang kecil ya. Kalau yang kecil nanti si atribut tabelnya ikut ke yang kecil. Nah, karena kita ingin istilahnya menghilangkan ya, menghilangkan poligon yang baru ini, kita pilih fitur yang ingin kita merge ini, pilih yang besarnya ya. Karena kita ingin poligon kecil ini hilang dari atribut tabelnya. Kita pilih yang ini ya, yang besar. Nah, sehingga nanti topologinya atau si gapsnya sudah hilang. Oke, selanjutnya, nah di sini kan kalau kita search di sini dia tidak ada ini ya, tidak ada error ya, tidak muncul errornya. Nah, biar muncul lagi kita harus ini zoom to full extent, kita klik full extent, lalu kita search lagi errornya. Nah, tadi kan masih ada satu ya. Ya, kita zoom to biar yang ngezoom ke lokasi errornya. Nah, ada satu lagi gaps di sini ya. Ada satu lagi gaps yang kita temukan. Selanjutnya kita ingin menghilangkan gaps ini. Caranya sama ya, kita klik dulu fix topology error tools-nya, klik kanan, lalu kita create feature. Nah, kalau tadi cara pertama langsung kita merge ya. Cara yang kedua bisa juga kita buka atribut tabelnya. Nah, si poligon yang baru tadi kan ini ya. Untuk poligon yang baru ini nanti dia akan ditunjukkan dengan atribut tabel yang masih kosong gitu. Dengan 0000 semuanya. Nah, sekarang kita gabungkan si atribut tabel ini dengan poligon yang sebenarnya gitu. Dalam hal ini kita pilih poligon ini, lalu kita select, caranya sama ya, kita tekan shift, lalu kita klik di lokasi poligon yang seharusnya. Sini kita pilih yang seharusnya adalah ini ya. Nah, lalu sama tadi selanjutnya kita pilih editor, lalu kita pilih merge gitu. Dan di sini ingat ya, jadi jangan pilih yang salah. Jangan pilih yang ini ya, jangan pilih poligon yang kecil, pilih yang besarnya. Biar si poligon 71 ini hilang. Kalau kita pilih yang kecilnya, nanti si poligon yang besarnya yang akan hilang gitu. Di atribut table gitu. Nah, dia hilangkan poligon yang barunya. Seperti itu. Oke, nah setelah kita perbaiki semua errornya, kita zoom to full extent lagi. Kemudian kita buka summary-nya. Masih ada error. Ternyata sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada error. Nah, kecuali kalau kita ingin kembali ke error yang kita exception tadi, kita klik aja exception-nya, kita checklist, kita set, nanti dia akan muncul lagi. Gitu. Nah, setelah selesai, seperti biasa, stop editing, dan kita save, yes. Nah, dan
setelah semuanya clear, beres, data yang sudah kita buat tadi dan kemudian kita cek topologinya sudah tidak ada error, data tersebut sudah bisa kita gunakan untuk ke proses ke analisis selanjutnya. Karena itu ya, ketika sebuah data misalkan masih ada error secara topologi, ketika kita akan misalkan melakukan analisis selanjutnya, analisis spasial yang lainnya, itu tidak akan maksimal gitu. Pasti errornya itu akan muncul lagi gitu. Makanya lebih baik sebelum melanjutkan ke proses analisis selanjutnya, kita harus cek topologinya sudah memenuhi aturan yang seharusnya atau belum gitu. Apabila sudah selesai, data inilah data yang sudah clearnya ya, yang ada di fitur class. Kalau data yang sininya masih ada error, kita lihat ya. Nah, kalau data yang kita pakai sebelumnya itu masih ada error, makanya untuk analisis selanjutnya kita pilih data yang hasil topologi itu tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tahapan-tahapannya? Saya contohkan tadi dua ya, ada must not overlap dan must not have gap. Oke, Fitrianingsih, silakan. Izin bertanya Pak, kan tadi yang ada gap antar poligon itu kan harus di create features dulu ya. Ya. Kalau yang tadi yang batas wilayah kan itu langsung di merge. Itu kenapa ya Pak, harus di create features dulu? Apakah karena Oh, si overlay-nya itu, yang gap-nya itu nggak ada batas atau bagaimana? nah, betul tadi. Kenapa kenapa ketika mau memperbaiki error yang must not must not have gaps ya, must not have overlap, dia bisa langsung di merge karena yang kalau error yang dari must not have gaps itu poligonnya itu dia kosong, tidak ada nilai gitu. Makanya tidak bisa di merge karena dia kosong gitu. Kalau yang overlap kan dia ada nilainya ya, dia gabungan antara poligon A dan B misalkan, sehingga dia akan menandai irisan si poligonnya itu tadi. Karena ada nilai, dia bisa langsung klik kanan, bisa langsung di merge gitu. Kalau must not have gaps, error yang ternyata ada area yang kosong, itu kita harus buat dulu nilainya dengan create feature gitu. Kita buat dulu areanya dengan create feature. Setelah ada areanya, setelah ada nilainya, barulah bisa kita langsung di merge gitu. Seperti itu mungkin. Makanya tadi ya ada error area luar ini di ditandai sebagai error oleh softwarenya karena dia menganggap area di sini ini adalah kosong gitu, gaps, tidak ada nilainya. Gitu. Seperti itu mungkin filtering sih. Ada yang lainnya atau mau lanjutnya? Oke, cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan atau perlu diulangi? Mau diulangi apa cukup jelas? Oke. Kita ini ya. Jadi eh, dalam aturan topologi ini sebenarnya bukan terbatas oleh must not overlap atau must not have gaps gitu. Aturan topologi ini kita gunakan tergantung dengan eh,
tergantung dengan ini ya, keadaan sebenarnya gitu. Seperti contohnya tadi kan tentang batas desa gitu. Begitu pula misalkan contohnya oke, bisa juga sebaliknya gitu. Artinya bisa juga juga mengecek bahwa sebuah poligon ini sebuah poligon itu harus harus ada di dalam poligonnya gitu. Harus ada di dalam poligon yang lainnya. Misalkan ini nih, misalkan contohnya states are covered by countries. Jadi misalkan si poligon yang dibuat ini harus berada, misalkan si poligon kabupaten. Poligon kabupaten ini harus berada di poligon provinsi kan ya. Nah, ketika eh, kita ingin menggunakan aturan tersebut, kita bisa pakai aturan topologi di dalam ArcGIS yang ini nih, must be covered by feature class gitu. Nah, jadi rule topologi di dalam software ArcGIS ini ada banyak ya. Tidak terbatas pada must not overlap atau must not have gaps. Cuman ya itu tadi yang dua ini, yang must not overlap dan must not have gaps ini yang paling umum kita gunakan kan ya. Karena ketika area yang satu dengan ketika kita ingin mendigitasi sebuah area gitu, baik itu misalkan batas wilayah ataupun penggunaan lahan, tentunya tidak boleh ada area yang tumpang tindih satu sama lain dan tidak boleh ada area yang kosong gitu. Sehingga kita rule must not overlap dan rule must not have gaps ini yang paling sering digunakan. Dan banyak ada must not overlap with, itu ada must be covered by feature class of, gitu. Banyak aturan-aturan yang bisa yang boleh dicoba latihan misalnya untuk mengaplikasikan rule-rule topologi yang lainnya gitu. Oke, kita buat lagi ya, misalkan nah, jika kita ingin mengecek error topologi, eh, kalau dengan kasat mata kan tidak kelihatan. Maksudnya dengan mata kita sendiri kan ya kelihatan ya. Seperti di sini nih, padahal di sini ada overlap, tapi dalam layar itu tidak kelihatan.
kecuali kita mengklik salah satu poligonnya, dia akan muncul. Tapi kan ketika kita mengecek manual satu persatu, eh, ini ya, takes time gitu, membutuhkan waktu yang lama, dan eh, itu pun belum tentu semua errornya kita temukan gitu. Makanya error salah satu hal yang perlu kita kuasai dalam sebagai user SIG itu adalah yaitu tadi kita bisa memperbaiki data ya. Ketika datanya masih terdapat banyak error, kita bisa menemukan errornya ada di mana dan kita bisa perbaiki. Oke, tapi itu ya yang perlu kita garis bawahi bahwa nantinya data final yang digunakan ini hasil data yang ada di geodatabase ya. Karena data yang sebelumnya digunakan itu dia errornya pasti masih ada gitu. Tidak otomatis mereplace data sebelumnya ketika kita memperbaiki error topologinya. Oke, kita ulangi ya. Apabila masih ada yang belum jelas, seperti dari awal udah mengerti ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu, ingat ya, kita buat geodatabase-nya, file geodatabase. Kemudian dari file geodatabase ini kita klik kanan, lalu pilih new, dan kita buat feature dataset baru. Pilih koordinat horizontal, vertikal kita abaikan. Ya, dari fitur dataset yang baru tadi, kita masukkan data yang ingin kita cek topologinya. Kita cek row topologinya apakah sudah memenuhi atau belum. Kita import data yang ingin kita cek dengan klik kanan di fitur kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Pilih import, fitur kelasnya pilih single, lalu input fiturnya kita pilih yang sini. Kalau input feature-nya, kalian bisa pilih yang sudah ada di table of content. Bisa juga kalian pilih features-nya yang ada di folder ya. Ada yang misalkan tidak dimunculkan di table of content, tapi ada di folder, kalian juga bisa pilih seperti itu. Lalu output fitur kelasnya kita beri nama. Sudah selesai, kita abaikan ini ya, layer yang kita remove kita karena tidak terpakai. Nah, kalau sudah kita import datanya ke dalam fitur kelasnya, lalu di fitur kelas yang topologi admin yang sudah kita buat sebelumnya tadi, kita klik kanan, lalu geser ke new sampai muncul topologi. Lalu kita klik kiri. Nah, di sini seperti biasa kita pilih fitur kelas yang ingin kita cek row topologinya. Nah, row-nya kita tambahkan yang pertama master of lab, row-nya master of gap.
Lalu kita pilih next dan finish. Setelah itu kita ini ya, kita geser, kita drag yang ini ya, yang topologi, hasil topologi eh, datanya, fitur kelasnya, kita drag biar muncul fitur kelasnya. Kemudian yang sebelumnya kita remove karena nggak kepake gitu. Oh iya, sebelumnya juga kita bisa cek ya di properties summary-nya berapa error yang munculnya di sini karena tadi saya tambahkan beberapa eh, error gitu, bertambah jadi 9 gitu. Nah, kalau sudah muncul, selanjutnya kita munculkan topologi tools ya. Kalau yang belum ada, kalau yang sudah ada bisa langsung. Oke, selanjutnya kita start editing karena kita ingin memperbaiki poligon-poligon yang masih ada error ya. Bisa itu karena kesalahan proses digitasi gitu, apapun kesalahan yang tidak disengaja gitu. Nah, kita inspect dulu, kita munculkan error inspektornya, kita perbaiki satu persatu gitu. Nah, di sini ada 4 error. Kita zoom to yang pertama. Nah, untuk yang overlap ini kita bisa langsung di merge ya. Caranya fix topology tool. Kanan, lalu kita merge poligon yang seharusnya gitu. Oke. Yes. Luruskan aja dulu, luruskan ya. Tidak ada yang overlap lagi. Selanjutnya kita zoom to extend, kita search lagi. Kita bisa langsung merge. Nah, kalau yang ada overlap ini kita bisa langsung ke bentuk yang seharusnya seperti apa gitu ya. Ya, full extend lagi apakah masih ada error. Untuk mustn't overlap artinya sudah tidak ada error, sudah tidak ada poligon yang overlap ya, yang tumpang tindih. Kemudian satu lagi kita cek apakah masih ada error yang berbentuk caps atau ada poligon yang tidak nutup gitu ya, istilahnya. Masih ada area yang kosong, masih ada 4, oh 5 ya, ada 5 error. Yang pertama kita exception. Kedua, nah di sini kita create feature, kita gabungkan. Kalau bisa ini ya, bisa langsung gabung. Ataupun bisa juga misalkan kita buat dulu semuanya feature ya.
kita buat poligon-poligon yang kosong tadi atau area-area yang kosong tadi menjadi sebuah poligon. Nah, kalau sudah terbuat, errornya kan hilang ya. Insert sudah tidak ada. Lalu kita perbaiki game berdasarkan atribut table gitu. Nah, dia poligon ini kan jadi poligon baru ya dengan nilai atribut yang masih kosong. Nah, kita bisa gabungkan, misalkan kita select poligon ini dengan sambil tekan shift ya biar terselect dua-duanya, terseleksi dua-duanya. Lalu kita bisa langsung merge gitu. Kemudian yang kedua juga sama. Dan kalau sudah selesai dan eh, ketika dicek error inspector sudah kosong ya, sudah tidak ada, barulah kita stop editing dan save data gitu. Sehingga kita memiliki satu buah data yang sudah clean and clear gitu, tidak ada error topologinya, tidak ada gaps, tidak ada overlap gitu. Dan bisa kita gunakan untuk proses analisis selanjutnya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sudah cukup jelas ya cara mencari topologi, kemudian bagaimana kita memperbaiki error topologinya gitu. Nanti silakan kalian bisa bereksplorasi gitu dengan data-data yang lainnya gitu untuk penggunaan tools topologi yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu saja Pak Setio. Ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri. Berarti materi terkait topologi barusan disampaikan Pak Andri, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami oleh teman-teman. Kemudian terkait catatan dari pertemuan ini sebagai tugas harian nanti silahkan diupload di Google Classroom ya di akunnya masing-masing. Saya sudah setting di situ. Mungkin sekarang belum muncul ya, nanti munculnya jam 15 kalau saya tidak salah dan terakhir dikumpulkan itu jam 18-an. Nanti dicek saja lah di sana takutnya saya keliru. Oke, kemudian minggu depan juga sebetulnya Pak Andri kita masih daring ya karena minggu depan itu masih UTBK di kampusnya, jadi belum bisa digunakan luring begitu fasilitas yang ada di Oke. kampus. Oh, Dan gitu. terkait minggu depan sepertinya kita sudah mengarah ke proyek ya Pak Andri ya. Jadi Oh minggu iya depan benar. itu ya pertemuan ke-13. Jadi teman-teman nanti akan dijelaskan terkait pembagian tugas proyek. Nanti kami akan membagi ke dalam beberapa kelompok per kelasnya begitu ya. Dan nanti setiap kelompok memiliki tema masing-masing sesuai dengan proyeknya masing-masing. Dan nanti silakan kalian akan melaksanakan semacam penelitian mini kurang lebih pada pertemuan 14-nya. Jadi pada pertemuan 14 tidak ada perkuliahan dan nanti akan langsung pemaparan hasil di pertemuan ke-15 ya Pak Andri ya sebelum nanti 16-nya UAS. Dan malahan UASnya nggak ada kan karena Project ya. diselesaikan oleh proyek ini maksudnya gitu. Bisa jadi nanti
pemaparan proyeknya akan dilaksanakan di pertemuan ke-16. Jadi 14 dan 15-nya kalian dikasih waktu untuk melengkapi data lapangan dan mengolah datanya menjadi sebuah hasil begitu. Jadi kurang lebih pertemuan 13 itu terakhir secara tatap muka ya, walaupun daring ataupun luring, sebetulnya daring sih minggu depan, dan nanti langsung 14-15-nya project. Atau 14 terakhir, 15 project, saya nanti akan lihat lagi silabusnya ya Pak Andri ya. Ya, betul Pak. Apakah memang di 13 terakhir tatap mukanya atau di 14. Tapi tidak ada UAS, kalian nanti hanya pemaparan hasil dari project tersebut begitu. Oke, apakah ada yang tanyakan dulu sebelum diakhiri? Oh, Boleh, yes. Yus? Untuk minggu depan tanggal merah tetap masuk, Pak. Oh iya ya, tanggal merah berarti diundur lagi. Mundur ya. Kalau tanggal merah nggak usah lah ya. Kita hari apa tuh tanggal minggu depan tuh tanggal berapa? Saya cek dulu. Tanggal 9 kalau tidak Itu salah. merahnya merah apa? Tanggal 9. Merahnya kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kalian kan ada yang beragama non-muslim mungkin ya. Jadi silahkan aja lah menyesuaikan. Tidak usah ada perkuliahan. Kemudian kita maju lagi berarti pertemuan 13-nya itu di minggu depannya. Iya, 16 baru ya. 16. Ya tanggal 16 betul. Dan itu bisa luring tuh di pertemuan tanggal 16 tuh karena kita di tanggal 16 kalau saya tidak salah itu UTBK-nya libur dulu, jeda dulu 1 minggu di minggu tersebut ya. Kemudian masuk laginya UTBK-nya di minggu depannya gitu. Jadi pertemuan itu sepertinya kita bisa luring terakhir. Siap, siap. Oke. Baik, nanti detailnya akan saya rundingkan dulu dengan Pak Andri apakah akan selesai di pertemuan 13 atau 14 tetap mukanya dan proyeknya seperti apa teknisnya. Oke, seperti itu teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Oke, baik Pak Andri ada closing statement dulu, boleh silakan. Eh, itu saja paling cukup Pak. Seperti biasa kita buat breakout room. Oh iya, saya akan Nanti buatkan closingnya breakout di room. kelas saja ya. Oke, jadi closingnya nanti akan Pak Andri lakukan di breakout masing-masing. Jadi selesai closing nanti silakan untuk keluar langsung ya dari breakout tersebut. 2 kelas ya kalian tuh 2 kelas. Oke, saya sudah buat. Silahkan Iya. untuk masuk ya ke breakout-nya masing-masing.